Islam rahmatan lil alamin. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat untuk seluruh umat manusia. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat lil alamin. Surat Al-Anbiya ayat 107. Ada dua faedah penting yang bisa kita petik dari ayat ini. Yang pertama adalah Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh al-alamin. Artinya, umat manusia dimanapun berada wajib menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena beliau diutus untuk seluruh al-alamin. Oleh karena itu, di sini juga tercabang pelajaran penting bahwa Islam itu hanya satu. Tidak ada Islam versi Nusantara, versi Amerika, versi Eropa, versi Arab. Islam itu hanya satu, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena Nabi kita hanya satu, Quran kita juga hanya satu, sebagaimana sesembahan kita yang menurunkan ajaran ini hanya satu. Dan dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla juga menegaskan, "Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an." Katakan wahai manusia, sampaikan kepada mereka wahai Muhammad, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian semuanya. Jadi jangan sampai ada seorang muslim memiliki pemahaman yang salah bahwa ada ajaran Islam khusus orang Arab, atau ada ajaran Islam yang tidak cocok di negerinya, atau ada ajaran Islam yang sudah ketinggalan zaman. Maka ini bertentangan dengan Islam rahmatan lil alamin. Kalau Islam rahmatan lil alamin, maka dia mesti cocok untuk seluruh manusia, di seluruh negeri, di setiap zaman, sejak Rasulullah SAW diutus sampai hari kiamat. Makanya ulama sampai pada kata sepakat, batal keislaman seseorang kalau dia mengatakan kami tidak terikat dengan sebagian syariat Rasul. Zaman sekarang sudah tidak cocok lagi dengan sebagian ajaran Rasul, atau ajaran yang ini hanya cocok di Arab, tidak cocok di negeri kami. Atau kami sudah mencapai derajat wali, sudah tidak wajib mengamalkan sebagian syariat, atau bahkan seluruhnya. Ini termasuk kekufuran. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Kenapa? Karena ini berarti pendustaan terhadap pengutusan Rasulullah SAW untuk al-alamin. Ini faidah yang pertama. Faidah yang kedua, Islam itu bersifat rahmat, artinya kasih sayang. Inilah yang dengannya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh makhluk. Pertanyaannya jemaah sekalian, apa maksud kasih sayang di dalam ayat ini? Maka para ulama ahli tafsir menjelaskan, rahmatan lil alamin mencakup dua makna. Makna yang pertama, rahmat di dunia dan di akhirat untuk orang-orang yang beriman kepada Islam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Islam rahmatan lil alamin. Artinya, kalau seseorang masuk Islam, dia dapat rahmat. Kalau dia menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, dia dapat rahmat di dunia dan di akhirat. Di dunia dia mendapatkan hidayah, dan di akhirat dia dimasukkan ke dalam surga. Makna yang kedua, yang dimaksud Islam rahmatan lil alamin juga berlaku bagi orang non-muslim, orang kafir yang belum masuk Islam. Apa rahmat untuk mereka? Ditunda azab mereka. Tidak seperti umat-umat terdahulu yang menentang para nabi mereka.
langsung Allah azab tidak lama. Kita baca dalam Al-Quran dan dalam sejarah umat manusia bagaimana kehancuran kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, dan lain-lain. Itu langsung Allah hancurkan. Tapi karena Nabi Muhammad SAW diutus dengan rahmat, sehingga orang-orang kafir yang menentang beliau ditunda penghancuran terhadap mereka. Tidak langsung Allah hancurkan. Ini bagian dari rahmat Allah untuk mereka. Tapi rahmat ini hanya berlaku di dunia saja. Dan di akhirat tidak tersisa apa-apa untuk mereka kecuali neraka wal iyadzu billah. Sebagaimana Allah tegaskan dalam ayat yang sudah kita hafal sejak kecil, surat Al-Bayyinah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yang berasal dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan al-musyrikin, semua orang yang menuhankan selain Allah, menyembah kepada selain Allah, maka tempat mereka di neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Jadi dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, orang non-muslim pun kecipratan rahmat, yaitu mereka tidak disegerakan azabnya di dunia. Dan ini memberi kesempatan bagi mereka untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam wajib mengajak mereka untuk mendapatkan rahmat Allah. Kasihan kan mereka kalau cuma mendapatkan rahmat di dunia ini saja. Jangan malah kita balik ayat ini. Islam rahmatan lil alamin katanya berarti semua agama dibenarkan. Justru sebaliknya, ayat ini datang untuk menjelaskan kalau kamu masuk Islam, kamu dapat rahmat di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kamu tidak masuk Islam, kamu hanya dapat rahmat di dunia saja.